Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Untuk kali ini saya sedang berada di lokasi pembesaran bibit durian ya teman-teman. Dan lokasinya nggak jauh dari tempat tinggal saya teman-teman. Karena rumah saya itu terlalu mewah, mepet sawah maksudnya teman-teman. Sehingga bisa melihat selalu pemandangan seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat bibit durian. Ini sudah jumbo-jumbo ya teman-teman. Ini usia sekitar 3 tahun lebih ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, keadaannya seperti ini. Cabang dan ranting bawah sudah tidak ada ya teman-teman. Ini karena bibitnya terlalu rapat ya teman-teman. Cabang dan ranting saling bertemu dan sinar matahari itu tidak masuk ke dalam, sehingga jamur menyerang dan merambat ke semuanya, sehingga yang terjadi cabang dan ranting itu hangus ya teman-teman, karena terserang jamur itu sendiri. Dan di sini juga saya mau berbagi sedikit soal nyata ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka usaha juga pernah mengalami yang namanya itu kegagalan. Jadi menurut saya ini bagus untuk di-sharing ke teman-teman yang baru atau awal mulai membuka usaha ya teman-teman, supaya kedepannya teman-teman bisa lebih baik lagi setelah mendengar cerita ini. Oke teman-teman, sebelum cerita lebih dalam, saya mau tanya, kenapa ini bisa terjadi kegagalan ya teman-teman? Ada yang tahu mungkin teman-teman sebabnya itu kenapa? Oke lah, sekarang saya mau jelasin. Jawabannya mungkin teman-teman karena ingin untung banyak ya teman-teman. Ya, untung banyak karena sifat dasar manusia itu ingin untung ya teman-teman, nggak mau pingin yang namanya mengalami kerugian. Tetapi juga seharusnya teman-teman itu melihat situasi dan kondisi waktu sekarang ya teman-teman. Jangan selalu melihat pada waktu ke belakang. Mungkin waktu ke belakang itu harga mungkin jauh lebih tinggi daripada waktu sekarang. Saya juga bukan orang yang berpendidikan ya teman-teman, ataupun pembisnis yang sukses, tapi saya mempunyai pengalaman yang nyata ya teman-teman, sehingga saya bisa bercerita kepada anak saya nantinya, atau pengalaman saya ke teman-teman saya semua, agar bisa lebih bagus dalam mengambil keputusan ya teman-teman. Saya juga nggak bermaksud untuk mengajari teman-teman, tetapi saya dengan ikhlas mau sharing ke teman-teman, mungkin bermanfaat ya teman-teman. Ini di sini juga banyak banget ya teman-teman, ada tanam sekitar 2000 pohonan. Dan dulu waktu masih kecil ya teman-teman, sama pemiliknya itu setiap harinya pasti ada orang yang bekerja di sini, satu atau dua pasti ada ya teman-teman, untuk merawat lahan pembesaran ini ya teman-teman. Dan biayanya pun saya kira cukup menghabiskan uang ya teman-teman. Dulu juga pernah saya tawar ya teman-teman, waktu ukuran 2 meter. Dulu juga harganya lagi kurang bagus ya teman-teman, menurun dari harga awal yang dulunya mungkin 150, dan waktu saya tawar itu lagi harga turun ya teman-teman, banyak saingan, banyak yang banting harga, dan permintaan pasar pun semakin kesini semakin menurun juga. Jadi saya waktu itu ada pesanan ke Jawa Timur sebesar 100 batang, dan saya tawar itu 100.000 per batang ya teman-teman. Tetapi pemiliknya nggak dikasih karena mungkin harganya itu kurang ya teman-teman, karena pemiliknya itu merawatnya itu dengan tenaga orang lain ya teman-teman, ataupun karyawan. Jadi tidak sepadan dengan harga jual bibitnya ya teman-teman.
Dan bukan saya aja ya teman-teman, ada juga banyak orang yang sudah menawar tetapi belum dikasih karena masih mempertahankan harga pada waktu yang awal menanam ya teman-teman. Sampai akhirnya sekarang terlantar seperti ini ya teman-teman, sampai ada sarang lebahnya ya teman-teman. Bisa nggak teman-teman bayangkan kalau teman-teman itu diserang puluhan lebah bahkan ratusan lebah menyerang teman-teman, rasanya gimana itu? Pasti sakit ya teman-teman. Kayak di sini sayang banget ya teman-teman, bisa tidak sampai kerawat yang dulunya itu super banyak orang yang menawar, tapi sekarang sudah ditelantarkan sama yang punya ya teman-teman, karena harga tidak seindah yang dulu. Iya teman-teman, dan itu harga 100.000 itu harga di lahan ya teman-teman. Harga 100.000 itu belum termasuk ongkos masuk ke tempat karantina ya teman-teman. Untuk ongkos dongkelnya sendiri biasanya kalau ukuran 2 meter itu 10.000 di sini ya teman-teman. Untuk membawa sampai rumah sendiri itu tergantung dari jarak jauh dekatnya lahan ya teman-teman. Kalau misalkan dekat 3.000 rupiah, tetapi kalau lahannya jauh biasanya ongkosnya itu 5.000 ya teman-teman. Itu kadang-kadang juga ada tambahan lagi kalau pakai angkutan mobil ya teman-teman, ada tambahan transportasi di situ. Jadi karena harga bersaing, waktu awal mungkin harga keluar bisa nyampe 200.000 ya per pohon teman-teman, dan sekarang pada waktu itu jadi sekitar ya 150 sampai 170-an lah. Itu kita juga perlu karantina, ada resiko kematian, dan setiap hari itu kita harus menyiram sebelum bibit itu siap kita kirim ya teman-teman. Akan tetapi kondisi sekarang seperti ini ya teman-teman, sudah termasuk kadaluarsa, susah untuk dijual lagi ya teman-teman. Untuk penjual sendiri kadang-kadang merasa takut rugi ya teman-teman, walaupun sekedar disuruh mengangkat dan dijual, tetapi kan waktu pengangkatan butuh biaya yang tidak sedikit juga, dan resiko kematian kalau bibit besar juga terlalu besar juga ya teman-teman. Jadi mungkin dari situ pemiliknya juga nggak berani menanggung resiko kematian juga, akhirnya dibiarkan aja seperti ini ya teman-teman. Nggak tahu ntarnya mau jadi seperti apa, ataukah mau bisa berbuah di lahan atau gimana ya teman-teman. Ini batangnya sebesar ini. Ini disayangkan ya teman-teman, padahal waktu pembesaran sendiri sudah mengeluarkan banyak biaya untuk merawatnya ya teman-teman, dan pada akhirnya dibiarkan terlantar seperti ini. Jadi seharusnya kita harus melihat kondisi dan situasi pasar ya teman-teman, kalau kita memulai usaha dalam bidang apapun ya teman-teman. Jangan sampai setelah kadaluarsa baru kita menyesali ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila mana ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya teman-teman, untuk membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.